Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi yang belum tekan like dan mengaktifkan tanda notifikasi loncengnya, bantu Mimin terlebih dahulu menekannya. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Bab 2409 sampai bab 2412. Ye Chong naik pesawat khusus Huang Xishan dan kembali ke kota Hong Kong dari Makau dalam waktu kurang dari 1 jam. Lin Long palsu meninggalkan kota pelabuhan, tetapi Lin Long asli kembali. Setelah Ye Chong kembali, dia tidak berhenti dan membawa Yu Xinlan langsung ke Gunung Yanzi. Topografi kota pelabuhan secara keseluruhan tinggi di barat laut dan rendah di tenggara. Ada banyak puncak di wilayah barat laut, dan Gunung Yanzi adalah salah satunya. Gunung Yanzi terletak di pinggir kota pelabuhan. Di seberang gunung terdapat lautan luas, dan puncaknya sangat curam. Ada beberapa masyarakat adat yang tinggal di pegunungan. Meskipun kota Hong Kong merupakan kota metropolitan internasional, namun penduduk asli ini tidak sama dengan penduduk di daerah maju karena alasan geografis, dan tingkat modernisasi mereka yang tidak tinggi. Dapat dikatakan bahwa seluruh kota pelabuhan menjadi lebih berkembang ke arah tenggara. Gunung Yanzi, yang terletak di barat laut seluruh kota pelabuhan, secara alami merupakan yang paling kurang berkembang. Saat ini, Ye Chong dan Yu Xinlan telah tiba di kaki Gunung Yanzi. Masyarakat Hong Kong menyukai pendakian gunung, dan Anda dapat melihat banyak penggemar pendakian gunung yang memiliki perlengkapan lengkap di sepanjang perjalanan. Ye Chong dan Yu Xinlan juga menarik banyak perhatian. Terutama Yu Xinlan, yang bertubuh tinggi, berkulit putih, dan memiliki fitur wajah yang sangat halus. Kecantikan seperti itu akan menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Selain itu, pakaian yang dikenakan Ye Chong dan Yu Xinlan bukanlah perlengkapan mendaki gunung, melainkan mereka mendaki gunung satu demi satu seperti pendaki gunung terkuat. Ini bahkan lebih aneh lagi. Tentu saja perhatian banyak orang masih tertuju pada bagaimana kecantikan seperti Yu Xinlan bisa bersama seorang pemuda yang terlihat seperti orang biasa. Bahkan pendaki gunung terkuat sekalipun harus berbalik arah saat mencapai kaki Gunung Yanzi. Gunung Yanzi sangat curam sehingga orang biasa tidak bisa mendakinya. Bahkan Huang Xishan harus bergantung pada helikopter untuk sampai ke Gunung Yanzi. Saya harus mengatakan bahwa Huang Xishan memang mencari di seluruh kota pelabuhan untuk menyelesaikan misi Ye Chong. Namun, tingkat tantangan ini bahkan mungkin tidak dianggap sebagai tantangan bagi Ye Chong dan Yu Xinlan. Keduanya mendaki Gunung Yanzi seolah-olah sedang berjalan di tanah datar. Tak lama kemudian kami sampai di dekat puncak gunung. Begitu dia tiba di sini, Ye Chong merasakan energi spiritual yang murni. Aura ini berbeda dengan aura di desa Xiaoye, karena terdapat laut di belakang Gunung Yanzi, dan karena bentuk khusus Gunung Yanzi, naiknya udara laut secara bertahap dikumpulkan oleh Gunung Yanzi. Setelah ratusan ribu tahun terakumulasi, aura khusus ini terbentuk, menyelimuti puncak Gunung Yanzi. Ye Chong tidak menyangka Huang Xishan akan menemukan tempat yang bagus. Saya harus mengingat Huang Xishan dengan baik ketika saya kembali. Jika ladang spiritual didirikan di tempat ini, bahan obat yang ditanam pasti akan lebih baik daripada yang ada di desa Xiaoye. Apalagi suasana padat ini dapat mendorong publisitas bahan obat, dan hasilnya akan meningkat secara eksponensial. Jika masih ada sisa, mungkin Ye Chong bisa menjual bahan obat tersebut. Tentu saja, itu tidak dijual di dunia fana. Di dunia fana, uang yang diperoleh oleh grup Dewa Naga cukup untuk dihamburkan oleh Ye Chong. Bahkan orang terkaya di Makau, Raja Judi Du Quansheng, tidak bisa menandinginya. Bahan obat Ye Chong bisa dijual ke dunia seni bela diri, tapi nilainya pada saat itu tidak bisa diukur dengan uang. Tentu saja, ini semua untuk nanti. Bagaimanapun, bidang pengobatan ini bahkan bukan milik Ye Chong sekarang. Namun,
Ye Chong sudah bertekad untuk memenangkan bidang pengobatan ini. Dan ketika Ye Chong merencanakan masa depan, dua orang muncul di samping mereka. Kulit kedua orang ini, laki-laki dan perempuan, agak merah. Terlihat jelas bahwa mereka sudah lama tinggal di pegunungan dan mengalami reaksi merah dataran tinggi. Pakaian mereka juga sangat istimewa. Pria tersebut mengenakan jas setengah panjang berwarna biru dan ikat pinggang hitam yang terbuka, dengan berbagai aksesoris kecil digantung di ikat pinggang tersebut. Wanita itu mengenakan gaun berwarna cian dengan lebih banyak hiasan gantung di atasnya. Dia bergoyang saat berjalan, dan beberapa hiasan gantung berkilauan di bawah sinar matahari. Wanita itu memakai topi aneh dengan bulu mirip merak tertancap di bagian belakang topi. Kedua orang ini adalah masyarakat adat setempat, masyarakat Yan Zishan. "Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini?" Wanita berbulu merak itu bertanya dalam bahasa Mandarin yang tidak lancar. Meskipun mereka tidak secanggih orang-orang di Tenggara, mereka masih berbisnis dengan orang-orang di bawah gunung, sehingga mereka semua berbicara dalam beberapa bahasa yang sama. "Siapa kamu?" Yusinlan bertanya. Pria itu menatap Yusinlan untuk waktu yang lama. Dia mungkin belum pernah melihat wanita secantik itu sebelumnya. "Kami adalah penghuni gunung ini. Sekilas kamu adalah penyusup. Pergi sekarang. Mungkin aku dan kakakku bisa mengampuni nyawamu," kata wanita itu. "Mi Yue, kamu baik sekali." Kedua orang luar ini terlihat gelisah dan baik hati pada pandangan pertama. "Bagaimana kita bisa membiarkan mereka pergi? Kita harus membawa mereka kembali dan membiarkan Tetua Agung menangani mereka." Pria itu berkata kepada wanita bernama Mi Yue. Percakapan antara kedua orang ini secara alami dilakukan dalam bahasa asli setempat, yang belum pernah diungkapkan oleh Ye Chong maupun Yusinlan. Namun, dari nada bicara pria itu, sepertinya dia tidak ingin membiarkan Ye Chong dan Yusinlan pergi. "Saudaraku, keduanya tidak terlihat seperti orang jahat. Mereka mungkin masuk ke sini secara tidak sengaja. Jika mereka diserahkan kepada Tetua Agung, mereka akan mati. Mengapa kita tidak menyingkirkan mereka?" kata Mi Yue. Pria yang dipanggil Mi Yue sebagai kakak laki-lakinya bernama Genik, dan dia adalah pemimpin kecil masyarakat adat setempat. Genik berkata, "Tidak, kedua orang ini tidak terlihat seperti orang baik pada pandangan pertama. Jadi kita tidak bisa membiarkan mereka pergi." Setelah mengatakan itu, Genik mengeluarkan pedang dari pinggangnya, menunjuk ke arah Ye Chong dan berkata, "Apakah kalian berdua di sini untuk menyebabkan kehancuran? Kalian ingin menghancurkan tanah spiritual kami tempat altar dibangun?" Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Saudaraku, lihat, mereka semua berkata tidak. Kenapa kita tidak singkirkan mereka?" kata Mi Yue. Ye Chong melanjutkan, "Kami ingin mengubah tempat ini menjadi ladang. Saya tidak setuju untuk membangun altar di sini." Mendengar ini, Mi Yue hampir pingsan. Akan lebih baik untuk menghancurkannya. Genik mendengus dingin. "Haha, Mi Yue, apakah kamu mendengarnya? Kedua orang ini benar-benar memiliki niat buruk. Merupakan pencapaian besar lainnya bagi kami untuk menangkap mereka dan menyerahkannya kepada sesepuh agung. Kali ini, Mi Yue tidak punya apa untuk mengatakan." Saat dia mengatakan itu, Genik berteriak, mengacungkan pedang di tangannya, dan bergegas menuju Ye Chong dan Yusinlan. Kungfu masyarakat adat ini sangat aneh, dan pedang di tangan mereka bisa ditarikan dengan berbagai cara. Namun, meskipun Genik ini tinggi dan kuat, dia tetaplah manusia biasa. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Ye Chong dan Yusinlan? Saya melihat Genik terbang sangat dekat dengan Yusinlan. Sepertinya pedang itu sangat kuat dan bertenaga. Akibatnya, Yusinlan menendang pedangnya sebelum dia bisa mengambil tindakan. Genik ditendang oleh Yusinlan, namun tendangan Yusinlan tanpa ampun. Gornik memuntahkan seteguk darah, berguling 2 kali di udara seperti bola, dan jatuh dengan keras ke tanah. Miu buru-buru naik untuk membantu Genik berdiri. Kakak, apa kabar? Kamu baik-baik saja?" Genik menutupi dadanya dan berteriak, aduh. Pedangnya juga jatuh ke tanah. "Jangan khawatir, dia belum akan mati, sekarang dia tahu betapa kuatnya itu."
kami ingin bertani di tanah ini, jadi kamu tidak perlu membangun altar apapun. Jika tidak, aku akan mengorbankan kalian semua, Yu Xinlan dikatakan. Ye Chong memandang Yu Xinlan dan tidak bisa tertawa atau menangis. Dia berpikir bahwa Yu Xinlan benar-benar terlihat seperti bandit. Mi Yue berkata, "Ya, sebenarnya apakah puncak bukit ini digunakan untuk bertani atau diubah menjadi altar tidak ada hubungannya dengan klan Yange kami. Bagaimana?" "Mungkin itu tidak menjadi masalah," Yu Xinlan berkata. "Sudah kubilang, kami menginginkan ini puncak bukit mereka yang menanam ramuan. Ketika saatnya tiba, Anda juga akan dapat memanfaatkannya dan mendapatkan manfaat. Jika Anda membangun altar yang rusak, bukankah itu hanya membodohi orang?" Mi Yue berkata, "Tapi kami tidak melakukannya." Tidak peduli dengan hal-hal ini, apa yang dikatakan para tetua penting. Genik di sebelahnya juga pulih saat ini dan berteriak kepada Yu Xinlan, "Itu benar? Apakah kamu berani kembali bersamaku untuk menemui tetua yang hebat? Jangan berpikir bahwa kamu hebat karena kamu memiliki beberapa keterampilan. Kami penatua yang hebat dapat membunuhmu dengan satu tamparan." "Oh, benarkah?" Ye Chong tersenyum. "Kalian para tetua yang hebat sangat kuat, jadi aku ingin bertemu denganmu." Genik mendengus, "Oke. Jika kamu punya nyali, ikutlah dengan kami." Dengan mengatakan itu, Genik dan Miyu memimpin, dan Ye Chong dan Yu Xinlan mengikuti. Hutan di pegunungan lebat dan jalanan terjal, dan suku Yange ini berada di hutan pegunungan yang tersembunyi. Pantas saja Ye Chong dan Yu Xinlan tidak menyadarinya saat mereka mendaki gunung tadi. Di tempat tinggal suku ini, sangat mustahil menemukannya tanpa ada yang memimpinnya. Sekitar setengah jam kemudian, mereka sampai di wilayah suku Yange. Di depannya ada dua batu besar setinggi lebih dari 10 meter. Satu di kiri dan satu lagi di kanan. Disatukan dalam bentuk tulang hering, membentuk sebuah pintu masuk besar. Melihat ke dalam dari ambang pintu, Anda bisa melihat puluhan rumah kayu bertebaran di lapangan luas. Di antara rumah kayu tersebut, ada beberapa orang yang mengenakan pakaian yang sama dengan Miyu dan Genik, berjalan mondar-mandir. Genik mendengus dingin dan melirik ke arah Ye Chong dan Yu Xinlan. "Kami di sini, ikut aku," faktanya. Genik sangat senang. Selama dia membawa kedua orang ini ke Tetua Agung, dia akan menjadi pelayanan yang berjasa tercapai. Dia percaya bahwa dengan kemampuan sesepuh yang hebat, akan sangat mudah untuk membunuh kedua orang ini. Dan Miyu sedikit malu. Faktanya, Miyu relatif baik hati. "Bagaimana kalau kalian berdua pergi dulu?" bisik Miyu. "Miyu, kita semua di sini sekarang. Tidak mungkin untuk pergi," cibir Genik. Ye Chong mengangkat bahu, "Jangan khawatir, kami tidak akan pergi." Saat dia berbicara, beberapa orang sudah masuk ke ambang pintu. Ketika orang-orang suku yang melihat dua orang asing masuk, mereka semua tampak penasaran dan berhenti untuk melihat Ye Chong dan Yu Xinlan. Apalagi para pria suku Yange, mereka belum pernah melihat wanita secantik Yu Xinlan. Beberapa pria begitu terobsesi untuk menonton sehingga mereka bahkan lupa apa yang mereka lakukan sampai istri mereka keluar dan menarik telinga pria tersebut. Genik membawa mereka berdua ke area terdalam suku. Namun di sini sedikit berbeda dengan kawasan tadi. Begitu Ye Chong tiba di dekatnya, dia bisa merasakan kehadiran aura gelap, yang bukan sesuatu yang bisa dipancarkan oleh anggota suku Yange biasa. "Sepertinya patriark ini benar-benar orang yang kuat," Yu Xinlan berbisik kepada Ye Chong. Meski suaranya pelan, namun tetap terdengar oleh Genik. Genik tersenyum dan berkata, "Haha, sekarang kamu tahu sudah terlambat, tunggu saja kematian. Jika kamu berani bersaing dengan bapak leluhur kami untuk mendapatkan tanah, kamu sedang mencari kematian." Dengan itu, mereka berjalan ke pintu sebuah rumah kayu. Genik berteriak ke dalam, "Patriark besar, jika ada yang berani memanfaatkan tanah kami di puncak gunung, saya telah menangkap mereka." Yu Xinlan mencibir kata tangkap. Ye Chong memperhatikan bahwa Genik menggunakan bahasa Mandarin. Kemudian, pintu rumah kayu itu terbuka. Lalu seorang pria keluar dari ruangan gelap itu. Pria itu berusia sekitar 50 tahun dan mengenakan jubah hitam.
Pakaian ini sangat berbeda dengan pakaian masyarakat suku Yange. Pada pandangan pertama, orang ini sedang mempraktikkan semacam sihir jahat, dan dia memancarkan aura jahat. Ye Chong menyipitkan matanya dan tiba-tiba teringat kasus pembunuhan baru-baru ini di Hong Kong dan Makau. "Apakah kamu sang patriark?" Yu Xinlan bertanya sambil mengangkat alisnya. Ketika sang patriark melihat Yu Xinlan, meskipun dia sudah sangat tua, nafsunya tetap tidak berubah dan dia memandang Yu Xinlan dari atas ke bawah. "Ya, benar, pantas saja kau menjadi budak darah pertamaku. Jie, aku khawatir tidak bisa menemukan budak darah yang cocok. Inilah yang Tuhan berikan padaku," kata sesepuh agung itu pada dirinya sendiri. Yu Xinlan mengerutkan kening meskipun dia tidak tahu apa itu budak darah. Itu jelas bukan kata yang bagus. "Mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu hari ini." Yu Xinlan berteriak pelan dan menjentikkan tangannya, mengeluarkan seberkas cahaya perak. Cahaya perak melesat ke arah sesepuh agung itu seperti kilat. Dalam sekejap mata, cahaya perak sudah mendekati tetua agung itu. Tetua agung itu tidak sibuk, dan mengulurkan tangan tuanya yang layu dari jubah hitamnya. Ada aura hitam yang terpancar dari tangan lelaki tua ini. Detik berikutnya, cahaya perak melesat ke udara hitam dan sepertinya terserap oleh udara hitam. Kemudian, dengan suara ding-dong, pisau terbang berwarna perak jatuh ke tanah. "Haha, dengan kemampuan kecil ini, kamu masih ingin bertarung denganku?" Tetua yang hebat itu terkekeh. Melihat adegan ini, Genik sangat gembira. "Elder Agung, Anda masih lebih mampu. Kedua orang luar ini pasti memiliki niat buruk dan kita tidak bisa mengampuni mereka. Ini wajar." The Great Elder tertawa. Sebelum tawa itu turun, kabut hitam tiba-tiba muncul di sekitar Ye Chong dan Yu Xinlan. Kabut hitam sangat tebal dan menyebar dengan cepat. Dalam sekejap mata, kabut itu mengelilingi Ye Chong dan Yu Xinlan. Yu Xinlan mencium bau amis yang menyengat di kabut hitam. Dia segera menutup hidungnya, merasa sedikit pusing. "Ya, Ye Chong, ini, kabut hitam ini beracun." Ye Chong memiliki tubuh Dewa Naga untuk melindunginya. Jadi dia secara alami tidak takut dengan kabut beracun. Dia mendengus dingin, dan dengan pikiran, aura naga dan phoenix yang kuat keluar dari tubuhnya. Energi naga dan burung phoenix langsung membombardir kabut hitam di sekitarnya. Alih-alih membiarkan angin biasa meniup kabut hitam, ia malah membakar kabut hitam menjadi abu. Tetua Agung tercengang, kabut hitam yang telah dia tanam dengan susah payah selama 30 tahun hancur seperti ini. "Siapa kamu?" Penatua itu memandang Ye Chong dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka akan ada master sekuat itu di tempat kecil seperti kota Hong Kong. Yu Xinlan mendengus dingin dan berkata, "Kamu peduli siapa kami? Biar ku beritahu, kami tidak akan mempermalukanmu. Serahkan tanah itu secepatnya. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Sambil berdiri di samping dia, Genik dan Mi Yue juga tercengang saat ini. Apa identitas kedua orang luar ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Tetua Agung menelan ludahnya dan berkata, ini. "Apa, kamu masih tidak mau?" Yu Xinlan menyipitkan matanya. "Apakah kamu percaya bahwa kamu akan musnah seperti kabut hitam tadi?" Dia memutar matanya dan berkata, Oke, semuanya terserah padamu." Kabut hitam ini adalah keahlian khusus Tetua Agung. Tanpa diduga, kabut itu langsung dihancurkan oleh Ye Chong sebelum digunakan. Oleh karena itu, Tetua Agung tahu betul bahwa dia tidak bisa menjadi lawan dari pihak lain dan hanya bisa menyerah. "Saya dapat mendengarkan Anda, tetapi masalah altar ini tidak dapat saya putuskan sendiri. Saya memiliki saudara laki-laki, dan masalah ini harus kita putuskan bersama," kata Tetua Agung. Yu Xinlan mendengus. Kapan dia akan kembali? Tetua Agung berkata, "Baiklah, jangan khawatir, kalian berdua, saudaraku akan kembali besok, dan dia paling mendengarkan kata-kataku. Selama aku mengatakannya, dia pasti setuju bahwa kalian berdua akan beristirahat di sini malam ini. Tunggu sampai besok, kami berdua akan memberitahu penduduk desa di sini untuk memberimu tanah. Aku ingin tahu apakah tidak apa-apa."
Penatua itu masih sombong. Sebelumnya dia tampak bangga, tapi sekarang dia sangat rajin. Bahkan Genik tidak menyangka sesepuh hebat ini akan menjadi seperti ini. Ye Chong memandangi wajah sesepuh yang berbahaya itu dan tahu bahwa orang ini tidak memiliki kredibilitas sama sekali. Namun, Ye Chong tidak mengungkap sesepuh agung itu. Dia mengangkat bahu, "Oke, kalau begitu kita akan menunggu di sini selama sehari." Ada tatapan jahat di mata sesepuh itu. Meskipun melintas, Ye Chong masih menangkapnya. Oke, kalian berdua tamu terhormat, silakan tinggal di sini hari ini." Setelah mengatakan itu, sesepuh agung itu melirik ke arah Genik di sebelahnya. "Gernik, cepat atur kamar terbaik untuk kedua tamu terhormat ini." Genik adalah seorang sedikit-sedikit khawatir. Dia mengangguk dengan bingung. "Oh, ya, Penatua Agung." Kedua orang ini adalah penjajah yang dia tangkap tadi, tetapi sekarang mereka telah menjadi tamu terhormat. Namun, Genik tidak berani melanggar kata-kata sesepuh itu, dan segera membawa Ye Chong dan Yu Xinlan pergi dari sini, lalu membawa mereka ke kamar terbaik. Namun kediaman suku Yang tidak banyak berhubungan dengan dunia luar, sehingga tidak ada kamar tamu di sini. Kamar yang diminta oleh tetua Genik untuk dicarikan Ye Chong dan Yu Xinlan hanyalah sebuah rumah tak terpakai yang telah ditinggalkan lelaki tua itu sebelumnya. Namun, sekarang hanya ada satu rumah seperti itu, yang berarti Ye Chong dan Yu Xinlan hanya bisa tinggal di satu kamar. Yu Xinlan tidak keberatan dengan hal ini. Bagaimanapun, dia telah memberikan tubuhnya kepada Ye Chong, dan dia senang Ye Chong mengambilnya kapanpun dia mau. Malam itu, Genik disuruh oleh sesepuh agung untuk mengantarkan makan malam untuk mereka berdua. Yu Xinlan merasa makanan di pegunungan cukup segar. Sambil makan, dia berkata, "Yah, ini masih bisa dimakan. Penatua yang hebat ini cukup baik dan masuk akal." Ye Chong tersenyum sedikit, berpikir bahwa Yu Xinlan terlalu polos. "Apakah menurutmu Grand Elder ini adalah orang baik?" Ye Chong berkata sambil tersenyum. Yu Xinlan mengangkat alisnya. "Mengapa dia berbohong kepada kita? Saya pikir dia hanya menunggu saudaranya. Ketika saudaranya datang, Anda akan melihat wajah aslinya," kata Ye Chong. Setelah apa yang dikatakan Ye Chong, Yu Xinlan juga merasa bahwa sesepuh agung itu tidak lagi terlihat seperti orang baik. "HMPH, bajingan ini berani berbohong kepada kita. Aku akan mencabut janggutnya sekarang juga," kata Yu Xinlan. Ye Chong mengulurkan tangannya untuk menghentikan Yu Xinlan. "Jangan khawatir, tunggu sampai besok. Saya ingin melihat siapa saudaranya." Yu Xinlan sudah berdiri, dicengkeram oleh Ye Chong. Dia memutar tubuhnya dan duduk di pangkuan Ye Chong. Aroma segar menyerbu hidung Ye Chong. Rambut lembut Yu Xinlan menggaruk hidung Ye Chong, membuat Ye Chong merasa gatal. Dan tubuh Yu Xinlan yang lembut dan elastis duduk di atas Ye Chong, membuat Ye Chong merasa gatal di hatinya. "Hei, kenapa kamu menariknya begitu keras, dasar adik bau? Apakah kamu sengaja melakukannya?" Yu Xinlan berkata dengan lembut dan genit. Ye Chong tergoda oleh Yu Xinlan, dan tubuhnya tiba-tiba terasa sedikit panas. Saya harus mengatakan bahwa Yu Xinlan, seorang peri kecil, akan sangat kuat jika dia melepaskan pesonanya. Ye Chong telah mengendalikan dirinya sendiri, berusaha mencari peluang yang cocok. Namun, dia tidak tahan dengan rayuan Yu Xinlan. Di ruangan kecil di daerah pegunungan terpencil ini, seorang pria dan seorang wanita sendirian, dan suasananya sangat ambigu. Ye Chong tanpa sadar mulai menggerakkan tangannya secara acak di sekitar tubuh Yu Xinlan. Yu Xinlan sebenarnya ingin Ye Chong menjemputnya. Dia menganggap tubuhnya sebagai pembayaran dan meminta Ye Chong untuk membantu Yu Jia. Awalnya itu hanya sebuah transaksi, tapi sekarang, selama periode waktu ini, dia menemukan bahwa Ye Chong sangat kuat dan sangat terkesan oleh Ye Chong. Oleh karena itu, dia sekarang bersedia menyerahkan dirinya kepada Ye Chong. Tangan Ye Chong dengan lembut membelai punggungnya, yang membuat Yu Xinlan menghela nafas dengan nyaman. Kemudian, salah satu tangan Ye Chong meraih pinggang Yu Xinlan dan menyentuh kulit Yu Xinlan. Kulit Yu Xinlan sudah sedikit panas,
tetapi ketika dia disentuh oleh tangan Ye Chong, dia merasa sedikit kedinginan dan langsung merasa lebih baik. Dan tepat ketika Ye Chong hendak melangkah lebih dekat, tiba-tiba pintu kamar dibuka. Ye Chong tidak menyangka bahwa Mi Yue lah yang masuk. Ketika Yu Xinlan melihat seseorang datang, dia berkata, "Oh, dia adalah seorang gadis." Wajahnya memerah karena malu, dia segera berdiri dan memainkan rambutnya. "Kalian berdua, apa yang kalian lakukan?" Mi Yue bertanya. Melihat mata Mi Yue, dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang dilakukan Ye Chong dan Yu Xinlan. Mi Yu tumbuh di daerah pegunungan dan tidak memahami hal-hal itu sama sekali, jadi dia menjadi dewasa sangat terlambat. Ye Chong menyentuh hidungnya dan berkata, "Oh, kami sedang berlatih." "Latihan?" Mi Yue terus bertanya. "Sungguh cara yang aneh untuk berlatih." Ye Chong melanjutkan, "Ya, ini adalah metode pelatihan yang unik untuk sekte kami, ini. Benar-benar aneh. Jadi dua orang harus berlatih kungfu semacam ini bersama-sama." Mi Yue mengejarnya, sepertinya. Ye Chong mengangguk tercengang. Ya, untuk menghindari rasa malu, Ye Chong mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Kedengarannya sangat kuat. "Tidak heran bahkan Tetua Agung tidak bisa mengalahkanmu." Mi Yue berkata, "Baiklah, bisakah kamu juga mengajariku kungfu jenis ini?" Setelah mendengar kata-kata Mi Yue, seteguk air yang baru saja diminum Ye Chong menyembur keluar. Di sebelahnya, Yu Xinlan menutup mulutnya dan tertawa. Dia berkata kepada Mi Yue, "Jangan khawatir, Nona Mi Yue, Tuan Ye Chong kami adalah yang paling bersedia membantu orang lain." Wajah tua Ye Chong memerah karena lelucon Yu Xinlan. Dia segera mengganti topik pembicaraan dan bertanya, Ngomong-ngomong, Mi Yue, apakah kamu ada hubungannya dengan kami, saat ini?" Mi Yue teringat tujuan sebenarnya datang ke sini. Dia berkata, dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku hampir lupa." Kemudian, Mi Yue melihat ke belakang dan ke sekeliling untuk melihat bahwa tidak ada orang di sekitar, dan kemudian Mi Yue menutup pintu. Segera setelah itu, Mi Yue berjalan mendekati Ye Chong dan Yu Xinlan dan berkata dengan hati-hati, "Baiklah, aku di sini untuk memberitahumu, cepat pergi." "Oh, kenapa, Ye Chong?" bertanya dengan sadar. "Tetua Agung ini bukan orang baik. Apa yang dia katakan pasti bohong padamu. Kakak Tetua Agung itu adalah karakter yang lebih kuat dari Tetua Agung," kata Mi Yue. Ye Chongxin berkata sepertinya Mi Yue adalah orang baik. "Ceritakan pada kami tentang tetua hebat ini," Ye Chong bertanya. Mi Yu mengangguk, lalu menceritakan kisah tentang Tetua Agung. Ternyata sesepuh agung ini bukanlah sesepuh agung suku Yange selama ini. Dia baru muncul kurang dari sebulan. Sebelum sesepuh agung muncul, tidak ada sesepuh agung di suku Yange. Orang-orang di suku tersebut hidup setara, masing-masing menjalani kehidupannya sendiri tanpa batasan apapun. Begitu Tetua Agung muncul, dia menggunakan cara ajaib yang tak tertandingi untuk menakut-nakuti orang-orang suku Yange dan menjadi Tetua Agung. Terlebih lagi, Genik dan yang lainnya rela menjadi antek sang sesepuh demi mempelajari kungfu sang sesepuh agung. Awalnya, tanah di puncak gunung hanyalah gurun pasir bagi suku Yange. Karena letaknya terlalu tinggi di sana, tidak cocok untuk tanaman yang mereka tanam. Pada saat itu, Huang Xishan juga menemukan tempat itu, yang mirip dengan tempat spiritual yang disebutkan Ye Chong. Semula Huang Xishan ingin mengambil alih hak pakai tanah ini dari suku Yange. Namun, saat ini, Tetua Agung memutuskan untuk membangun sebuah altar di sini. Orang Yange tidak memahami tujuan dari altar, tetapi karena sesepuh agung memiliki permintaan dan terkejut dengan kekuatannya yang kuat, siapa yang berani untuk tidak patuh? Apa yang dikatakan Mi Yue bisa dibandingkan dengan apa yang dikatakan Huang Xishan dan Ye Chong. Jadi, sebaiknya kamu lari. Saat kakak laki-laki itu kembali besok, dia pasti akan berurusan denganmu, kata Mi Yue. Ye Chong sedikit tersenyum. Apakah Anda tidak memiliki keluhan tentang Penatua Agung yang melakukan ini? Sebenarnya, beberapa dari kita tidak menyukai Penatua Agung. Tetapi Penatua Agung terlalu kuat, jika ada yang tidak mendengarkan dia,
Dia membiarkan siapapun mati, dan beberapa orang mati seperti ini, kata Mi Yue. Faktanya, masyarakat yang terbiasa menjalani kehidupan yang bebas dan tanpa beban. Kecuali beberapa orang seperti Genik, kebanyakan orang tidak mau ditindas oleh Tetua Agung, Yi Kuyue. Namun, Tetua Agung itu begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa mengalahkannya. Setiap orang tidak punya pilihan selain menelan amarah mereka untuk saat ini. Namun, seseorang dari suku kami telah menyelinap keluar. Dia akan menemukan Tuan Linlong di kota Hong Kong, kata Mi Yue. Yu Xinlan bertanya sambil tersenyum, "Apa? Apakah Anda mencari Tuan Linlong?" Mi Yue mengangguk, "Ya, Tuan Linlong adalah orang paling berkuasa di kota Hong Kong. Selama dia bersedia membantu, dia akan melakukannya pasti bisa menyingkirkannya, singkirkan sesepuh hebat ini." Yu Xinlan tersenyum, menatap Ye Chong, dan berkata sambil berpikir, "Hehe, sepertinya nama Tuan Linlong benar-benar menyebar ke setiap sudut pelabuhan, kota." Ye Chong menggosok hidungnya dan berkata, "Jangan khawatir, Mi Yue, Tuan Linlong pasti akan menyingkirkan tetua hebat ini." "Kalau begitu, apakah kamu belum berangkat?" Mi Yue berkata, "Cepatlah dan pergi." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Kami tidak akan pergi. Kami ada janji dengan Tetua Agung besok." Mi Yue ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dihentikan oleh Yu Xinlan. "Oke, adik, jangan bicara, kita berdua masih harus berlatih," kata Yu Xinlan sambil tersenyum, lalu setengah mendorong dan setengah mendorong Mi Yue keluar. Ketika Ye Chong mendengar apa yang dikatakan Yu Xinlan, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan segera mengikuti Mi Yue keluar. "Oh, Mi Yu, kamu lihat ini sudah sangat larut, tidak aman bagimu untuk pergi sendirian. Aku akan mengantarmu pergi," kata Ye Chong. Hari kedua, Gunung Yanzi. Matahari bersinar dan langit cerah. Udara di Yanzishan sangat segar meski hiruk-pikuk kota pelabuhan. Ye Chong dan Yu Xinlan bangun pagi-pagi dan keluar kamar, merasa sangat terkekang. Yu Xinlan merentangkan pinggangnya, dan pinggang rampingnya terentang, sedikit lebih tinggi dari Ye Chong. Saya harus mengatakan bahwa Yu Xinlan sangat tinggi. Ye Chong memandang Yu Xinlan ke samping dan berpikir dalam benaknya. "Ya, nyaman sekali," kata Yu Xinlan. Lalu dia melirik ke arah Ye Chong, hanya untuk mengetahui bahwa Ye Chong sedang menatapnya. Yu Xinlan terkekeh, mengangkat alisnya dan bertanya, "Saudara Ye Chong, apakah aku terlihat baik?" "Aku terlihat baik." Ye Chong juga tersenyum. Yu Xinlan berpura-pura menjadi aneh dan berkata, Itu sangat aneh bagimu. Saudara Ye Chong, mengapa kamu tidak membunuh adikmu tadi malam?" Ketika pertanyaan ini disebutkan, Ye Chong juga tersipu. Anda tahu, untuk menahan godaan Yu Xinlan, Ye Chong menghabiskan banyak usaha. Tidak mungkin, orang pertama yang mengintimidasi kota Hong Kong, Tuan Linlong yang bermartabat, bukan. Yu Xinlan terkikik. Ye Chong berkata, "Siapa yang mengatakan itu? Saya selalu sangat baik." Saya tidak percaya. Anda tidak bisa melakukannya. Saya akan mempublikasikannya nanti." Yu Xinlan tersenyum, lalu menoleh dan mengibaskan rambut panjang dan halus itu kembali ke rumah. Nyatanya, tentu saja Yu Xinlan hanya bercanda. Dia sebenarnya tahu di dalam hatinya bahwa Ye Chong benar-benar menunggu kesempatan yang cocok untuk mendapatkannya. Namun, Ye Chong mampu menahan godaannya sendiri tadi malam, yang menunjukkan bahwa Ye Chong ini sebenarnya bukan orang biasa. Karena itu, Yu Xinlan memiliki perasaan yang lebih dalam terhadap Ye Chong. Dan sudah berapa lama dia bersama Ye Chong, Yu Xinlan juga tahu bahwa Ye Chong sebenarnya sangat baik kepada bangsanya sendiri. Jadi dia berani membuat lelucon seperti itu dengan Ye Chong. "Oke, jika kamu bilang aku tidak bisa melakukannya, aku akan menunjukkan kepadamu apakah aku bisa melakukannya," kata Ye Chong. Karena itu, Ye Chong menyusul Yu Xinlan dan memeluk Yu Xinlan dari belakang. Yu Xinlan berkata, "Aduh," dan digelitik oleh Ye Chong. Dia terkikik dan berkata, "Kamu orang jahat." Tepat ketika keduanya hendak melakukan sesuatu, Mi Yue muncul lagi.
Kalian berdua, kalian bekerja sangat keras hingga kalian benar-benar berlatih kungfu sepanjang malam. Apakah kalian masih berlatih sekarang? Kata Mi Yue dengan mata besar, bersambung.